Halo kawan-kawan Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Kali ini tayangannya adalah tentang bagaimana rumus mengalokasian dana desa tahun anggaran 2022 sesuai PMK 190 tahun 2021. Ini adalah PMK-nya pada bab 4 dijelaskan tentang pengalokasian dana desa berdasarkan penganggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian dana desa setiap desa. Dana desa dibagi secara berkeadilan berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama alokasi dasar, kemudian alokasi afirmasi, kemudian alokasi kinerja, dan alokasi formula. Kawan-kawan mungkin sudah membaca tentang apa yang tertuang di dalam bab 4 pengalokasian pasal 6, 7, 8, 9, 10 ini ya. Jadi kalau kawan-kawan misalnya membaca runtut, mungkin sudah dapat gambaran, dan mungkin yang jadi tanda tanya pula kenapa tahun 2022 itu ada yang naik, ada yang turun, padahal alokasi nasional dana desa itu turun menjadi 68 triliun dari 72 triliun. Sehingga ini mungkin menarik untuk kita ketahui bersama, dan ini saya sudah menyajikannya dalam bentuk tabel Excel supaya jauh lebih mudah untuk dipahami. Jadi komponennya yang pertama yaitu alokasi dasar, kemudian yang kedua alokasi afirmasi, yang ketiga alokasi kinerja, yang keempat alokasi formula. Alokasi dasar itu prosentasenya mencapai 65%. Jadi yang paling banyak menentukan, ini faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah penduduk. Ada 7 kriteria jumlah penduduk dengan 7 pembagian nominal yang berbeda pula. Jika penduduknya itu 1000 jiwa, maka dia mendapatkan 415.978.000. Jika penduduk di satu desa itu berjumlah 101 sampai 500 jiwa, maka dia akan mendapatkan 478.334.000 rupiah. Jika penduduknya 501 sampai 1500 jiwa, maka dia akan mendapatkan dana desa senilai 540.334.000. Jika penduduknya 1501 sampai 3000 jiwa, dia akan mendapatkan dana desa pada alokasi dasar senilai 603.725.000 rupiah. Jika penduduknya 3001 sampai 5000 jiwa, maka dia akan mendapatkan 665.508.000 rupiah. Jika penduduknya 5001 sampai 10.000 jiwa, maka alokasi dasar dana desanya 727.900.000 rupiah. Jika penduduk suatu desa itu di atas 10.000 jiwa, berapapun ke atasnya, itu dia akan mendapatkan alokasi dasar pembagian dana desa sebesar 790.291.000 rupiah. Ini pembagian alokasi dasar. Kemudian alokasi afirmasi. Alokasi afirmasi itu prosentasenya mempengaruhi terhadap penerimaan dana desa, pengalokasian dana desa sebesar 1%. Kriterianya itu desa tertinggal atau desa sangat tertinggal berpenduduk miskin. Jika desa tertinggal, maka dia akan mendapatkan 119.423.000 rupiah. Jika desa sangat tertinggal, maka dia akan mendapatkan alokasi afirmasi sebesar 238.847.000 rupiah. Ini hanya 1%. Ini tentang alokasi afirmasi. Kemudian yang ketiga yaitu alokasi kinerja. Alokasi kinerja sumber datanya itu berdasarkan kementerian dari data Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Kalau alokasi afirmasi tadi sumber datanya dari Kementerian Desa, sementara alokasi dasar sumber datanya dari Kementerian Dalam Negeri tentang penduduk. Jadi banyak faktor. Yang pertama, dari alokasi kinerja, sumber data dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa itu ada 2 kriteria. Porsinya 4% ya.
ini 75% dibagi kepada kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama itu sebagai syarat untuk mendapatkan kriteria kinerja. Kemudian yang 25%-nya itu kriteria kinerja indikator tambahan. Kriteria kinerja itu dibagi menjadi dua, kriteria kinerja wajib, kemudian kriteria kinerja indikator tambahan. Ini syaratnya untuk mendapatkan 4% dari alokasi kinerja ini, maka harus memenuhi dua syarat. Yang pertama kriteria utama, kemudian yang kedua yaitu kriteria kinerja. Kriteria utamanya itu yang pertama bukan penerima alokasi afirmasi. Jadi kalau desa sudah menerima alokasi afirmasi, maka dia tidak akan menerima alokasi kinerja. Kemudian yang kedua, berstatus desa berkembang, maju, dan mandiri. Kemudian yang ketiga, syarat utamanya, kriteria melaksanakan BLTDD pada tahun anggaran 2020. Nah, kalau desa saat ini yang nggak melaksanakan BLT, mungkin tahun depan anggaran dana desanya juga akan turun karena tidak akan mendapatkan alokasi kinerja. Kemudian yang kedua, kriteria kinerja. Kriteria kinerja itu ada indikator wajib. Yang pertama itu pengelolaan keuangan desa. Itu bobotnya 20%. Ini tertuang di dalam PMK. Diatur prosentasenya sampai lumayan detail ya. Ada prosentase-prosentasenya. Ini ada 50%, 20%, ini saya sajikan dalam tabel, bacakan saja. 50% perubahan rasio PAD pada APB desa. Jadi pendapatan asli desa itu berpengaruh terhadap kenaikan atau penerimaan dana desa. Kemudian 50% rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan. Jadi kalau Bapak Ibu banyak belanja di bidang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembinaan, mungkin akan tidak berdampak baik untuk kenaikan dana desa. Kemudian kriteria kinerja indikator wajib yang kedua yaitu pengelolaan dana desa. 55% kesesuaian prioritas dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan. Kemudian 45% pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Kemudian kriteria kinerja wajib yang ketiga yaitu capaian keluaran dana desa. 50% capaian penyerapan dana desa. Kemudian 50% berdasarkan capaian keluaran dana desa. Kemudian yang berikutnya, kriteria kinerja indikator wajib yaitu capaian hasil pembangunan desa. Bobotnya 35%, ini ditentukan 30% berdasarkan perubahan skor indeks desa membangun. Yang 30%-nya dari 35% ini perubahan status indeks desa membangun. Kemudian yang 10% status terakhir indeks desa membangun. Yang 30%-nya perbaikan jumlah penduduk miskin. Kemudian ada lagi indikator kinerja tambahan. Kriteria kinerja indikator tambahan dari alokasi kinerja. Bobotnya ini 25%. Kalau misalnya dibagi secara prosentase kira-kira ini, kalau dibagi sejumlah pertanyaannya, ini bergantung kepada satu penetapan perdes apakah tepat waktu atau tidak. Kemudian apakah punya RPJMdes, apakah ada RKPdes, apakah ada RAK desa, kemudian belanja siltap tunjangan kades, prades, dan insentif BPD tidak melebihi 30%, kemudian ketersediaan infografis APBDes 2020. Kemudian indikator tambahan berikutnya yaitu pengelolaan dana desa. Persentase penggunaan DD untuk BLT di tahun 2020. Kemudian persentase penggunaan DD untuk peningkatan kapasitas hidup di 2020. Kemudian persentase penggunaan DD untuk penyertaan modal di 2020 kepada BUMDes. Kemudian persentase penggunaan DD untuk penanganan COVID di luar BLT dana desa. Kemudian persentase penggunaan DD untuk PKTD di 2020. Kemudian persentase penggunaan DD untuk penanganan stunting di 2020. Kemudian persentase penggunaan DD untuk ketahanan pangan dan hewani di 2020. Kemudian persentase penggunaan DD untuk teknologi dan informasi di 2020. Ini tertuang sama persis di
di PMK, jadi saya tidak mengurangi. Ini 2020 juga ini ya. Kemudian indikator tambahan yang berikutnya yaitu capaian keluaran dana desa. Termasuk di sini ada dua, jumlah tenaga kerja dari desa setempat pada pembangunan dari DD di 2020. Kemudian jumlah penerima manfaat dari pembangunan DD di 2020. Indikator tambahan yang keempat itu capaian hasil pembangunan desa. Meliputi ada 4 indikator. Yang pertama, ketersediaan produk inovasi desa pada belanja DD 2020. Yang berikutnya, besaran kontribusi BUM desa untuk PAD pada APB desa 2020. Yang berikutnya, yang ketiga, status desa yang tidak buang air sembarangan di 2020. Kemudian jumlah ketercapaian pembangunan keberlanjutan pada tahun 2020 SDGs desa. Ini poin-poinnya banyak sekali pada alokasi kinerja. Kemudian alokasi yang keempat yaitu alokasi formula. Ini alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Alokasi formula sumber datanya itu berdasarkan sumber data dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan BPS. Ini meliputi jumlah penduduk mencapai 10%, prosentasenya, bobot perhitungannya, kemudian memang 40% angka kemiskinan di desa itu, kemudian yang 10% luas wilayah, kemudian 40% tingkat kesulitan geografis. Ini ada partisipasi data dari Kementerian Sosial, ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, kemudian luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis ini bisa dari Badan Pusat Statistik. Ini saya juga sudah membuat sebuah contoh hitungan sesuai SK tadi. Ini di daerah saya. Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya, di tayangan berikutnya. Oleh karena itu, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan info-info penting berikutnya. Jadi pada intinya tayangan yang kali ini saya ingin menjelaskan bahwa dana desa tahun 2022 itu sumber pembagiannya, faktor pengaruhnya ada banyak. Komponennya ada 4, alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Oke kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini, semoga bermanfaat. Dan jika dirasa penting untuk dibagikan supaya teman lain tahu, silakan dibagikan. Terima kasih yang sudah menyimak.